Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membawakan materi virtualisasi. Sebelum masuk ke materinya, mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fatal Pragiwaksono. Saya Zidkita Rashid. Saya Muhammad Ilham Firdaus. Saya Gunari Sulabia. Dan saya Rizky Ahmad Zakariya. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian satu, yaitu konsep virtual machine. Kita harus memahami dulu apa masalah yang ada pada model tradisional. Secara tradisional, mesin fisik ya hanya bisa menjalankan satu OS dalam satu waktu. Hal ini menimbulkan inefisiensi. Yang pertama, karena vendor harus menulis ulang aplikasi untuk setiap kombinasi OS dan platform. Lalu yang kedua, membutuhkan banyak infrastruktur hardware jika ingin menjalankan banyak OS. Ya, yang tentu saja memakan banyak biaya dan sumber daya yang besar. Apa konsekuensinya? Waktu dari pasar time to marketnya melambat, biaya semakin naik dan upaya pengujian menjadi sangat berat. Oke. Lalu apa solusinya? Itulah hadirnya virtualisasi. Virtualisasi ini dia bukan konsep yang baru saja datang pada saat-saat sekarang, tapi konsep ini sudah ada pada tahun 1970 oleh IBM. Di mana pada tahun 1970 ini sistem mainframe dari IBM menawarkan kemampuan pertama yang memungkinkan program untuk hanya menggunakan sebagian dari sumber daya sistem. Lalu apa sih virtualisasi itu? Virtualisasi adalah lapisan abstraksi yang mengubah sumber daya fisik seperti CPU dan RAM menjadi sumber daya logis atau virtual. Ada dua komponen utama. Yang pertama itu ada virtual machine atau VM. Dia ini bertindak sebagai sebuah wadah yang memiliki karakteristik OS sendiri di atas host. Lalu yang kedua ada hypervisor. Perannya sebagai source broker atau perantara antara hardware dan VM-VM di atasnya. Oke, kenapa sekarang industri pindah ke virtualisasi? Ada 8 alasan utama kenapa industri sekarang pindah ke virtualisasi. Yang pertama, legacy hardware. Legacy hardware ini untuk menjalankan aplikasi jadul atau lama di hardware yang modern. Lalu ada rapid deployment, di mana dengan virtualisasi ini kita dapat membuat server baru dalam hitungan menit lewat cloning. Lalu ada versatility, di mana satu server bisa menjalankan Linux dan Windows sekaligus. Lalu ada consolidation, yang dimana menggabungkan banyak server kecil ke satu host besar untuk hemat daya. Lalu ada aggregating, atau menggabungkan banyak storage menjadi satu volume virtual. Lalu ada dynamic, di mana alokasi CPU dan RAM secara otomatis sesuai beban kerja. Lalu ada ease of management, di mana fitur snapshot memudahkan kita untuk rollback jika update-nya gagal. Lalu yang terakhir ada increased availability, yang dimana jika satu host mati, VM lain bisa otomatis pindah ke host lain. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas terkait hypervisor secara lebih dalam di bagian 2 ini. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu VM sebagai konstruksi pelan. VM buat kita harus mendefine konfigurasi file yang mana atribut dari konfigurasi file ini kurang lebih bisa dilihat di sini. Di antaranya ada virtual CPU, RAM, storage, dan tata ruang jaringan. Dan perlu digarisbawahi bahwa VM ini dia bersifat terisolasi. Jadi dia tidak bisa dia hanya bisa melihat sumber daya yang dialokasikan, bukan seluruh host fisiknya. Nah, menyalin VM di sini dia berarti melakukan cloning terhadap seluruh servernya, dan hal tersebut termasuk ke OS, aplikasi, dan konfigurasi yang tadi disebutkan. Karena dari itu backup dan migrasi dari virtual machine ini bisa bilang cukup cepat. Kita lanjut ke 5 fungsi utama hypervisor. Yang pertama ada hypervisor melakukan manajemen eksekusi virtual machine. Lalu yang kedua ada dia melakukan emulasi perangkat dan melakukan
kontrol terkait terhadap aksesnya. Lalu dia juga melakukan eksekusi untuk eksekusi yang membutuhkan privilege khusus pada untuk BCN. Lalu dia juga melakukan manajemen life cycle dari VM itu sendiri, dan dia melakukan administrasi terhadap platform dan perangkat hypervisor. Dan fungsi utama ini sangat penting karena berakar pada landasan teori dari OPEC dan Goldberg, di mana di antara ada equivalence, yang mana equivalence itu berarti lingkungan virtual di sini harus setara dengan fisik. Lalu ada resource control, di mana berarti kendali penuh atas sumber daya, dan efisiensi, di mana instruksi dieksekusi langsung di prosesor agar cepat. Sekian, terima kasih. Akan lanjutkan oleh kelas saya. Oke, sekarang kita masuk ke slide tantangan privilege instruction dan ring law. Di mana pada sistem komputer non visual, sistem operasi itu berfungsi sebagai jembatan tunggal antara aplikasi dan perangkat keras. Jadi dia bertindak sebagai polisi lalu lintas. Dia menyaring semua perintah atau sistem call dari aplikasi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mencegah aplikasi melakukan instruksi berbahaya yang bisa merusak sistem keseluruhan. Lalu yang kedua ada protection ring, di mana protection ring ini dia itu akan mengamankan sistem arsitektur komputer yang menggunakan konsep yang disebut protection ring atau sistem proteksi. Di mana seperti yang bisa kita lihat di gambar ini ada tiga hierarkis, di mana ada ring 3 aplikasi, ring 1, 2, dan ring 0. Di mana untuk ring 3 aplikasi dan ring 1, 2 ini adalah tingkatan yang paling rendah. Sedangkan ring 0 ini adalah tingkatan yang paling penting. Kenapa tingkatan yang paling penting? Karena di ring 0 ini adalah level paling dalam dan paling terpercaya. Nah, di mana kernel sistem operasi itu memiliki akses langsung dan tak terbatas dari hal fisik. Lalu poin ketiga di lingkungan virtual, hypervisor menempati ring 0, GSOS harus digeser dari sana. Maksudnya itu adalah di lingkungan virtual hypervisor yang harus menempati ring 0 itu ia bisa mengelola hardware fisik. Konsekuensinya GSOS itu terpaksa harus digeser keluar dari ring 0 ke ring dengan privilege yang rendah. Nah, biasanya itu dia ke ring 1. Nah, untuk terakhir solusinya, bagaimana cara menangani instruksi berprivilege guys? Nah, agar tidak mendekatkan virtualisasi. Jadi, cara untuk menangani instruksi berprivilege dari GSOS. Nah, inilah yang menjadi akar lahirnya 3 pendekatan utama dalam teknologi virtualisasi yang akan membawa kita pada klasifikasi teknologi hypervisor di atas di slide berikutnya. Kita bisa langsung ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita ada di slide berikutnya, di mana di sini sudah terlihat ada hypervisor tipe 1 dan tipe 2, di mana di tipe 1 bare metal terlihat bahwa di sini ada 3 lapisan, sedangkan di tipe 2 ada lapisan baru yaitu host operating system. Nah, untuk memudahkannya di sini kita buat perbandingan tabel. Yang pertama, di aspek posisi tipe 1 bare metal itu langsung di atas perangkat keras, sedangkan tipe 2 hosted itu aplikasi di atas host OS. Lalu performa, di mana tipe 1 ini bare metal dia itu lebih tinggi dan overhead rendah, dan di tipe 2 hosted dia lebih rendah tetapi ada overhead host OS-nya. Lalu untuk keamanan dan isolasi, tipe 1 itu lebih kuat, di mana permukaan serangnya itu cukup kecil, dan di tipe 2 hosted dia bergantung keamanan di host OS. Lalu yang keempat, contohnya seperti ada di tipe 1 ada VMware XC, Hyper-V, Xen, dan KVM. Lalu di tipe 2 ada VMware Workstation dan VirtualBox. Lalu untuk perbandingan penggunaannya, di tipe 1 itu ada data center, server, dan enterprise, dan tipe 2 desktop pengembangan dan pekerjaan. Maksud dari kesimpulan dari slide ini adalah bahwa di hypervisor tipe 1 ini merupakan diperuntukkan untuk skala yang cukup besar. Sedangkan untuk tipe 2 hosted ini digunakan untuk orang-orang yang ingin belajar dan melatih untuk menggunakan hypervisor tersebut. Mungkin sekian dari saya.
Bisa lanjut ke slide berikutnya. Kita balik. Baik, kita masuk ke bagian 3 yaitu metode virtualisasi. Terdapat 3 metode yaitu full paravirtualization dan hardware assisted. Masuk aja ke yang pertama yaitu full virtualization. Untuk full virtualization ini cara kerjanya itu menggunakan metode hypervisor yang akan membuat guest OS itu tidak mengetahui bahwa dia itu berada pada dirunning pada atau secara virtual. Jadi guest OS ini tidak bersifat baseline dan tanpa modifikasi. Kemudian hypervisor menyajikan device model yaitu yang tereferensi instruksi berprivilege ditangani menggunakan binary transaction atau thread enabling. Kemudian tiap VM-nya membawa real driver untuk perangkat teremulasi. Untuk kemodelannya yaitu kompatibilitas penuh menggunakan OS apapun tanpa perubahan. Untuk kekurangannya yaitu pengguna performa yang terlalu tinggi dan overhead yang paling tinggi dibandingkan oleh metode yang lain. Kemudian metode yang kedua yaitu paravirtualization yaitu teknik virtual machine yang menggunakan software dari yang menggunakan host, yaitu teknik software assisted dengan API khusus VM dan hypervisor. Untuk base OS-nya dimodifikasi agar software berjalan di atas hypervisor dan real driver-nya diganti modified driver via driver hypervisor. Kemudian untuk performanya lebih cepat dan overhead-nya lebih rendah. Driver ini didukung sejak 2008. Kemudian ini untuk perbedaan dari paravirtualization dan yang tidak menggunakan paravirtualization, yaitu untuk yang full dan atau para, yaitu mereka menggunakan real driver dan device modelnya masih sama menggunakan hypervisor dan hardware. Tapi ketika kita melihat ke paravirtualize VM-nya menggunakan modified driver, yaitu secara langsung kita bisa memodifikasi driver yang ingin diubah sesuai yang kita mau. Kemudian di sini paravirtualization menggunakan driver interface daripada menggunakan device model. Kemudian lanjut ke yang terakhir yaitu hardware assisted virtualization. Untuk metode ini dia sebuah evolusi dari metode full virtualization. Jadi ketika terdapat sebuah masalah ketika menggunakan full virtualization, jadi solusinya dibuatlah menggunakan hardware assisted virtualization, yaitu dari beberapa organisasi, misal organisasi CPU, misalnya AMD, Intel, dan virtual machine ini dari untuk organisasi ini mereka membuat CPU khusus yang digunakan untuk merunning virtual machine secara mandiri. Yaitu kita bisa lihat untuk AMD terdapat model AMD V yaitu Intel 50X dan VMX, yaitu membedakan fungsi virtualisasi kernel prosesor. Kemudian hypervisor menjadi lebih kecil dan efisien, operasi jauh lebih cepat. Yang terakhir yaitu berbeda dari para virtualization, tidak memerlukan modifikasi base OS. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk perbandingan dari 3 metode virtualization tadi, tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan di sini
saya akan langsung memberikan masing-masing keunggulannya berdasarkan kriteria yang ada. Untuk kriteria yang pertama itu apakah dia akan memodifikasi GSOS-nya. Untuk full virtualization dia tidak akan, dan untuk para virtualization dia akan memodifikasinya dengan menggunakan kernel dan driver khususnya. Lalu untuk hardware assisted dia tidak akan memodifikasinya. Dan untuk full virtualization untuk mekanismenya itu emulasi device dan binary translation. Untuk para virtualization dia API atau hypercall dan modified drivers ke driver interface. Dan untuk hardware assisted dia extensive CPU. Untuk full virtualization untuk performanya sendiri dia memiliki performa yang paling tinggi, namun dia lambat juga. Lalu untuk para virtualization performa dia atau overheadnya itu rendah, dan untuk hardware assisted dia rendah juga, dan dia beroperasi di prosesor. Untuk supportnya full virtualization itu support di perangkat lunak, dan para virtualization itu di perangkat lunak assisted, dan untuk hardware assisted tentunya di perangkat keras. Untuk catatan di masing-masing virtualization itu, untuk full virtualization dia memiliki kapabilitas penuh dan OS-nya tidak akan berubah apapun di OS hostnya. Kalau untuk para virtualization itu dia didukung oleh Linux sejak 2008, dan hardware system memiliki kode hypervisor yang lebih sedikit dan efisien. Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Yaitu virtual appliance. Jadi virtual appliance adalah sebuah software atau image dari OS yang sudah dimodifikasi dan siap pakai. Jadi dia sudah dikonfig, sudah diberikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk hal yang akan dilakukan oleh usernya. Jadi di sini dia itu didistribusikan sebagai VM image, dan dia itu independen. Dia bisa jalan untuk virtual appliance sendiri, dia bisa berjalan di hypervisor tipe 1 maupun tipe 2, jadi dia fleksibel. Dan dia itu sifatnya sudah pre-install dan prakonfigurasi. Dan untuk SVA sendiri atau Security Virtual Appliance itu adalah virtual machine yang digunakan untuk keamanan, yang digunakan untuk memonitor dan melindungi user VMs dari luar. Jadi dia akan membaca dari VM tersebut dan trafiknya melalui VM API atau Virtual Machine Introspection, dan dia tidak rentan kepada Cloud-based OS. Dia independen dari konfigurasi virtual network. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok kami tentang virtualisasi atau virtual machine. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.